Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom The Warriors. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita ditemenin sama Jeng Ade. Pemain cabutan. Pemain cabutan. Pelayanan nggak ada yang cabutan. Pelayan cabutan. Betul. Salah ya. Ya, betul. Ya. Hari ini kita mau sapa dulu teman-teman The Warriors. Apa kabar? Harapan kita semua dimanapun semua berada, semua kita baik-baik. Ini ya, bener ya ini. Nah, Jeng Anti, hari ini kita mau bahas tentang bersyukur. Yes. Wow. Gampang-gampang susah. Betul. Gampang ngomongnya, susah dilakukan. Betul. Kita mau tanya dulu nih dari dari yang kantoran sampai ke eceran. Oh, eceran, nggak ada eceran. Esther emang kadang-kadang. Kalau istilah orang Batak nih, parengge-rengge. Apa sih parengge-rengge? Kalau ini Bataknya Batak unik nih. Meragukan. Meragukan ya. Gitu. Silakan diragukan. Iya. Jadi habis Lebaran ini kayaknya peningkatan COVID tuh tinggi lagi ya. Jadi katanya nih gelombang kedua. Kalau kita perhatikan di sosial media, berita kayak begitu ya, banyak orang yang justru makin mengeluh. Kirain udah mau habis nih si koronce, ternyata makin meningkat gitu kan. Jadi seolah-olah tuh kapan ini badai berlalu? Rasanya tuh untuk mengucap syukur tuh susah gitu. Nah, tapi kan kita mau sharing nih sama teman-teman kita yang nonton kita hari ini, dalam kondisi apapun, gimana kita untuk bersyukur. Nah, gitu tuh. Siapa dulu nih? Jeng Ade dulu atau Jeng Anti? Pendatang baru. Gimana konteksnya? Misalnya, emang sih ya kan kita nggak bisa gini. Kita itu tidak bisa menutup mata lah ya. Mungkin efek dari COVID ini banyak hal yang terjadi. Misalnya saya aja nih kadang suka ke mall gitu ya, ngelihat banyak restoran yang kosong, atau saya tahu misalnya satu toko itu biasanya banyak penjaganya tuh ada lebih dari 3 orang, sekarang tinggal cuma 2 orang. Itu benar-benar sedih loh. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak mau ke mall tuh kadang-kadang kenapa? Ngelihat orang tuh kayaknya kondisinya udah beda sama sekali gitu. Orang itu kayak nunggu waktu untuk berhenti kerja atau gimana gitu ya. Nah, tapi di satu sisi tuh kalau aku lihat banyak hal-hal kesempatan yang baru yang terbuka sih sebetulnya yang bisa disyukurin ya. Ya kan? Gimana ya? Kayak temen aku misalnya dia itu
misalnya dia itu selama ini dia hidupnya enak aja gitu. Maksudnya dulu sebelum pandemi itu dia bisa setiap saat itu bisa pergi kemana-kemana. Tapi dia tuh akhirnya karena pandemi ini mungkin bisnis suaminya tuh turun, mau nggak mau dia jadi kayak gini loh, kayak belajar masak gitu, kayak Tabunai kali ya. Belajar masak dan akhirnya dia bisa kayak jualan online kayak gitu. Banyak tuh yang kayak gitu akhirnya. Nah, aku nanya sama dia, perasaan lu gimana sih gitu kan? Maksudnya perasaan lu gimana? Dulu tuh kayaknya lo kan kerjanya kemana-mana, nggak mikir duit itu ada apa enggak gitu ya. Sekarang tuh dia otomatis selalu di rumah dan selalu masak dan selalu jualan gitu. Dia aktif sekali di Instagram gitu ya untuk jualannya itu. Dia bilang gini, gue justru bersyukur sih karena dulu itu gue nggak tahu kapasitas gue tuh sebatas mana, kemampuan hidup, kemampuan diri gue sebetulnya gue itu mampu atau enggak tuh gue nggak tahu. Gue cuma taunya setiap bulan tuh gue harus dapat uang segini supaya gue bisa spending segini gitu. Nah sekarang dia justru kayak menemukan apa ya? Menemukan innernya dia, menemukan sebetulnya dia mampu gitu. Malah dia bilang gini, kenapa gue nggak dari dulu ya kayak gini gitu. Itu sih ada hal-hal yang kita syukurin gitu. Kalau aku sih dari sisi aku lebih bersyukur karena aku bisa lebih banyak di rumah ya sekarang. Orang rumah suka nggak kita di rumah? Orang rumah suka nggak kalau kita di rumah? Itu gue nggak pikirin. Kita bersyukur orang-orang rumah seneng. Iya benar juga ya. Kadang-kadang kalau kan ada jatah aku kerja di kantor kan, kalau aku jatah kerja di kantor besok tuh kayaknya pembantu gue mukanya udah semeringah tuh. Ibu besok bawa ini. Waduh seneng bener loh kalau gue udah nggak di rumah. Gitu. Oke. Gimana Jeng An? Kalau Jeng An gimana? Kalau aku begini, dari sisi pribadi begitu ya, bagaimana kita mampu bersyukur di situasi memang tidak mampu bersyukur. Ya. Misalnya kita melihat dari sisi finansial, dari sisi pendapatan, kita akan sulit bersyukur gitu. Tapi kalau pribadi sendiri, justru di dalam situasi ini kita punya banyak waktu untuk merenung. Nah, banyak merenung, karena kita bisa menyikapi situasi ini yang nggak tahu ujungnya di mana gitu. Nah, tapi kalau ditanya mampu nggak kita bersyukur di saat seperti ini? Secara manusiawi, secara umum ya, banyak orang nggak mampu bersyukur. Banyak banget karena pendapatan berkurang, ya kan? Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin dia juga dipecat tanpa pesangon, begitu ya. Rumah tangga berantakan karena suami tidak kunjung memberikan pundi-pundinya, gitu. Banyak imbasnya, gitu. Jadi kalau aku ngelihat dari sisi umum, mampu nggak kita bersyukur dalam situasi ini? Saya sangat bersyukur kita dapat satu basically pengajaran yang sangat kalau aku bilang dikasih kesempatan untuk membuktikan gitu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur tanpa menipu justru di saat pandemi. Kenapa gue bilang menipu? Tadi yang gue bilang mungkin agak sedikit nyelekit ngomongnya ya. Contoh tadi si Jeng Ade tadi bilang apa? Gue lagi jadi lebih banyak di rumah gitu ya Jeng ya. Tapi justru ini akan menjadi satu pertanyaan. Ya, kalau kita sedikit nyambung ke khotbahnya Pase yang minggu kemarin. Jangan-jangan orang rumah nggak suka lu di rumah. Ya. Jadi bersyukur tapi kita menjadi batu sandungan buat orang lain kan begitu ya. Nah jadi justru kalau buat gue
bersyukurlah kita memiliki Allah yang luar biasa, yang ngajarin sesuatu yang memang berbeda. Yang namanya kebenaran, menurut gue loh ya, yang namanya kebenaran itu memang selalu ada konflik di sini. Menimbulkan konflik. Contoh sederhana gini. Kalau kita banyak duit, sakit, sehat gitu ya, terus berkecukupan, keluarga kita juga oke-oke aja, gampang banget bersyukur. Benar nggak sih? Kita mau ada apa, kita mau makan enak ada, gampang kita bersyukur. Tapi dalam situasi seperti ini kan kita jadi susah bersyukur. Gimana kita mau bersyukur depan mata gua, anak gua nggak makan, ya kan? Tapi inilah di sini kita bersyukur dari sisi yang lain gitu. Nah ini yang menurut kita, yang menurut gue wanita-wanita Tuhan harus bisa melihat dari sisi yang Tuhan mau. Contoh, misalnya masalah lu ditampar pipi kiri, harus kasih pipi kanan. Ini kan nggak normal. Kontradiksi ya. Iya, ada konflik di sini. Ya kan? Di sini ada konflik. Tuh gimana caranya sih? Gua udah ditampar pipi kiri, malah suruh kasih pipi kanan. Yang bener tuh gini, yang bener nih. Ditampar pipi kiri, tangkis pakai tangan kanan, tonjok. Itu bener, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa bersyukur pada saat kita dilakukan tidak benar, dilakukan tidak adil. Nah, situasi pandemi ini yang tadi bilang, bagaimana kita mampu bersyukur di saat pandemi? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita mau lihat dari cara pandang Tuhan. Gitu. Kalau dari cara pandang manusia nggak mampu bersyukur. Contoh gue nih, wira swasta. Lo tahu nggak gue kena imbas berapa persen? 90%. Seriously. Dan lo tahu nggak? Gue kena imbas sebagai wira swasta nih ya. Itu bukan cuma saat pandemi. Justru di saat karena gue berkecimpung di kuliner, minuman, hujan ini ekstrim dari setahun setengah yang lalu. Iya, betul. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Musim udah nggak jelas gitu. Tapi satu hal yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah kita nggak pernah kelaparan. 90% loh, artinya 10% tok. Tapi kita nggak pernah kelaparan. Ini yang harus disyukuri. Jadi bersyukur menurut gue konteksnya bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Allah. Bagaimana kita mampu bersyukur pada saat kita mampu melewati hari-hari ini. Dan harus bisa, iya pasti bisa. Ya, karena kita punya Roh Kudus. Kalau lu nggak punya Roh Kudus, lu nggak bisa. Bagaimana lu mampu bersyukur? Coba gue tanya dulu. Ini the real life kehidupan kita, bahwa lu mampu bersyukur pada saat semua sesuai dengan kemauan lo. Betul. Apalagi emak-emak kayak kita. Saat anak belum bayar uang sekolah, lu bagaimana bersyukur? Iya. Iya kan? Suami datang gajian berkurang gajinya. Yang ada juga berantem. Benar nggak? Ini anak kita minta jajan. Nanti jawabannya. Bagaimana lo mampu bersyukur? Di rumah pada cembedut gitu kan. Makanannya tempe tahu, walaupun sekarang tempe tahu mahal juga, benar nggak? Iya. Mampu bersyukur nggak? Ya, balik lagi. Bagaimana kita melihat bersyukurnya itu bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Betul. Itu saya kalau menurut gue. Ya, tapi jangan gini loh. Kadang-kadang kita kan maksudnya dalam situasi ini kan berusaha nguatin teman-teman, nguatin mungkin keluarga sendiri gitu kan. Tapi kadang-kadang respon yang kita terima tuh suka gini, lu mah gampang ngomongnya. Lu mah nggak ngalamin gitu kan. Nah kadang-kadang kita juga terkuras gitu loh.
Nah ini kita nih gimana nih sebagai wanita-wanitanya Tuhan, walaupun dapat feedbacknya dari orang yang kita kuatin begitu, tapi kita tetap stay positif gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya supaya mereka pun ya harapan kita kan semua orang-orang yang terdampak, ya even kita sendiri pun kan sebenarnya terdampak ya. Maksudnya kita yang biasa, apalagi nih Jeng Adek nih, wah grup WA-nya tuh grup nongkrong. Dengan ada situasi kayak begini kan, pasti semua terbatas gitu kan. Nah ini nih yang mau kita encourage para penonton kita, The Warriors gitu ya. Kalaupun ada semangat atau masukan dari kita, maksudnya bukan kita lu mah enak aja ngomongnya, gampang lah ngomongnya, lu nggak ngalami gitu kan kita kan nggak perlu harus ngalamin dulu kan baru bisa, ya memang katanya kan kalau udah ngalamin lebih empatinya tuh lebih dapet gitu kan. Tapi kalau yang sekedar ngomong doang tanpa ada sesuatu yang dilakukan, ya itu kita yang dibilang lu mah ngomong doang gitu. Tapi gue mau ngomong begini, ini harus kita kritisi dengan sangat tegas kalau menurut gue ya. Kenapa orang mampu bersyukur pada saat semuanya sesuai dengan keinginannya? Ya karena tadi yang Jeng E bilang, kenapa kita jadi orang-orang yang sama dengan dunia ini gitu? Betul. Harusnya kita menjadi orang yang berbeda karena memang kita berbeda. Bukan berarti kita berbeda karena kita jadi belagu, jadi sombong, bukan. Karena memang kebenaran itu nggak sama. Iya, betul. Lihat ya, di saat pandemi ini itu banyak gereja yang menghimbau. Kan menjadi sesuatu yang sangat umum bahwa perpuluhan berkurang. Ya dong? Persembahan juga. Mereka bilang begini. Boro-boro buat perpuluhan. Buat makan aja susah. Ini sedih banget. Ini buat teman-teman The Warriors. Mungkin hari ini gue mau bilang begini. Lu pikir Tuhan kita butuh duit kita? Nah, betul. Kenapa perpuluhan itu tergantung kepada pendapatan lo? Suasana hati lu, suasana lagi pandemi begini lu nggak ngasih perpuluhan. Kenapa? Kan yang Tuhan mau adalah hati. Iya. Hati lu untuk jujur di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, jadi bagaimana kita mengekspresikan bersyukur ini karena basically-nya ketaatan. Nah, betul. Iya. Ya, bukan berarti kita sorohani. Oh, lu sorohani? Enggak, bukan sorohani. Tetapi yang namanya kebenaran itu selalu ada konflik di sini. Selalu. Dan itu nggak bisa kita kok jadi begitu ya? Kok lu so eksklusif, sorohani? Enggak, memang itu benar. Lu konflik. Lu lagi nggak punya duit, tapi lu harus setia kepada perpuluhan. Gimana ceritanya? Emak-emak ngebagi duitnya gimana? Tapi lu tetap harus bersyukur. Dan lu yang paling klimaks lagi nih, lu bersyukurnya dalam situasi pandemi ini nggak tahu ujungnya di mana. Iya, nggak tahu selesainya kapan ya. Iya. Nggak tahu. Apakah makin terpuruk atau menjadi lebih baik, nggak tahu. Iya. Ini kan konteks yang sebenarnya harus emak-emak tahu. Kan yang ngatur keuangan emak-emak di rumah nih ceritanya. Ya kan? Kalau bapak-bapak sebenarnya tergantung emak-emaknya. Dikasih 20.000 juga bisa beli daging luput ya, walaupun sedikit. Iya. Iya nggak? Iya. Atau gue tinggal telepon si Esther, abonai ngutang dulu ya. Asik. dikirim juga sama dia. Iya. Tapi konteksnya adalah kenapa berdasarkan situasi hati kita. Iya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kita mampu bersyukur dalam situasi seperti ini? Jawaban gue harus. Wajib ya, wajib. Iya, bersyukurnya bukan harus dipandang orang.
bukan gaya-gayaan ngomong yang yang nggak ada iya. diadain, Jaim gitu ya. Ya kan, bukan. Betul, Iya, betul. iya. Bersyukur itu Iya, misalnya kayak si Jeng Ade tadi tuh. Bagaimana pada saat lo di rumah, anak-anak lo, suami lo seneng. Bersyukur Iya, dengan cara betul. apa? Lo nyapu, kayak yang nggak biasa nyapu, lo nyapu, itu bersyukur. Nanti suami tanya, ini kayaknya ada yang butuh sesuatu. Ada yang lain ya kan? Biasanya ada yang beda. Nah, biasanya depan mata ada apaan pun cuek aja gitu. Lalu Iya, benar. itu hal-hal kecil yang memang harus kita lakukan dengan satu aplikasi iman bahwa lu bersyukur dan di sekeliling lu damai. Jangan sampai mercusuar nggak lo? Kelihatan doang di luar bagus. Iya, betul. Iya, soalnya di dalamnya. Di dalamnya orang Jadi aku rumah setuju banget ya sama Jeng itu, maksudnya nggak cuman jaim ya, maksudnya kita kelihatan orang yang bersyukur tapi di belakangnya tapi memang bener loh teman-teman, topik bersyukur ini tuh bisa jadi panjang banget ya. Kalau hari ini tuh kita cuman bahas kupasnya dulu nih, depannya doang. Nanti minggu depan kita mau bahas secara Alkitab, apa kata Alkitab tentang bersyukur gitu kan. Bagaimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan, nanti di episode berikutnya bagaimana kita anak-anak Tuhan memang mulai dari kita dulu gitu ya, dari emak-emak ini nih, emak-emak rempong. Yang sebagai contoh ya. Protesnya. Iya, jadi kita tularkan bagaimana hidup kita ini bisa menularkan ucapan syukur ke orang lain gitu ya. Benar. Betul banget. Berarti nanti kira-kira berapa episode nih, Jeng An? Ini Jeng. Nanti berikutnya Jeng Ade harus wajib kudu ikut sampai selesai. Siapa tahu kita bisa ngobrol berempat dengan Jeng R. Oh ya, Jeng Roli. Dia mungkin hari ini lagi kebanyakan jeng-jeng sesuatu yang luar biasa. Iya. Kita bisa ngobrol berempat, makin rame, makin banyak, makin rame. Betul sekali. Oke deh. Oke teman-teman, seru banget. Apalagi kalau ngomong tentang perdebatan, lu mampu bersyukur atau enggak, ini seru banget. Jangan lupa tetap tongkrongin. Ya kan, Woman of God. Bisa tulis di kolom komentar. Jangan malu-malu, subscribe, minta dikit nih telunjuknya supaya ada masukan, ada kritik supaya kita semakin lebih baik. Iya, betul. Ya, iya benar, lebih semangat lagi. Iya, Jeng R, kemudian Jeng Ade, thank you buat partisipasinya. Mudah-mudahan semuanya memberkati banyak orang. Tuhan berkati. Dah. Sarangeo.